Ibu bapak saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Biasanya kita selalu meminta untuk didoakan oleh orang, atau kita menawarkan diri untuk mendoakan orang. Biasanya kita ujung omong langsung, nanti saya doakan. Biar sampai kamar tidak jadi. Keseluruhan perikop Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 26 bertema tentang doa Yesus. Dan doa Yesus ini merupakan penutup dari wejangan panjang perpisahan antara Yesus dengan para murid. Jadi sesudah dia memberikan wejangan yang panjang, dia tutup wejangan itu dengan satu doa. Dan menurut beberapa catatan, pola atau struktur narasi seperti ini mengadopsi catatan atau tulisan-tulisan dalam kalangan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Biasanya ada tokoh-tokoh yang istimewa atau guru-guru atau rabi-rabi Yahudi. Sesudah mereka memberi wejangan panjang, mereka akan menutup wejangan itu dengan satu doa. Misalnya kalau Erik beri wejangan panjang, di akhir wejangan itu dia akan tutup dengan doa panjang. Di bawah terang doa sang guru ini ada 3 gagasan menarik yang bisa kita telisik lebih jauh untuk mengetahui apa inti atau apa intensi doa Yesus. Pertama, dalam doa perpisahan tak berarti meninggalkan. Yesus mendoakan para murid, dan menurut beberapa catatan, teks ini atau doa ini disebut sebagai doa perpisahan. Meskipun disebut sebagai doa perpisahan, tetapi didoakan oleh orang yang tetap tinggal menyertai dan menemani para murid. Jadi dalam doa tidak ada perpisahan. Di dalam doa hidup itu menjadi terus ada bersama. Doa itu menciptakan atau mendekatkan jarak. Orang katakan doa itu ibarat jauh di mata, dekat di hati. Meskipun jauh, tetapi tidak terasa dekat. Dan itu hanya bisa dibangun di dalam doa. Jadi doa Yesus meskipun disebut sebagai doa perpisahan, tetapi Yesus yang mendoakan para murid pada waktu itu adalah dia yang tetap ada, dia yang tetap menemani, dia yang tetap berjalan dan menyertai seluruh lika-liku hidup para murid pada waktu itu. Jadi dalam doa tidak berarti Allah meninggalkan mereka, Yesus meninggalkan para murid, tetapi justru di dalam doa kita menemukan bahwa kita ada bersama. Itu gagasan yang pertama. Dan yang kedua, dalam doa kita mengalami Allah yang memelihara dan menjaga kita. Dan ini sesungguhnya intensi pertama dari doa Yesus. Kalau kita mau tahu apa saja sebenarnya intensi doa Yesus ketika dia mendoakan para murid, yang pertama itu adalah ini: Yesus meminta Bapa supaya menjaga dan memelihara para murid. Menjaga dari apa? Menjaga dari radiasi dunia pada waktu itu. Dan saat ini juga Yesus katakan, dunia membenci mereka karena dunia telah lebih dahulu membenci aku. Aku meminta kepadamu ya Bapa, bukan untuk mengambil mereka dari dunia, tetapi untuk melindungi mereka dari dunia. Karena kita tahu dalam Injil Yohanes, dunia berarti adalah orang-orang yang tidak menerima pewartaan dan pengajaran Yesus. Dunia berarti kejahatan. Dan Yesus meminta kepada Bapa supaya Bapa menjaga kita, melindungi kita. Sangat mulia sekali hidup kita bahwa ada yang menjaga kita. Yesus meminta Bapanya sendiri untuk menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita. Pertanyaannya apa? Apakah kita membuka diri kita untuk dijaga oleh Bapa, atau kita membiarkan diri kita dijaga oleh yang lain? Banyak kali kita merasakan lebih nyaman dijaga yang lain daripada dijaga oleh Allah sendiri. Dan ketiga, dalam doa kita mengalami Allah yang menguduskan kita dalam kebenaran. Dan inilah intensi kedua dari doa Yesus. Dia memohon kepada Bapa supaya menguduskan para murid, menguduskan dalam kebenaran.
Dalam bahasa Alkitabiah, menguduskan berarti memisahkan. Menguduskan berarti memilah dan mengkhususkan. Dalam bahasa kitab suci, menguduskan. Dia meminta kepada Bapa supaya para murid ini dikhususkan, diistimewakan. Dan kita semua yang beriman kepada Putra, yang beriman kepada Yesus Kristus, Yesus meminta Bapanya supaya menguduskan kita semua, supaya mengkhususkan kita, memilahkan kita dari mana? Dari dunia. Kita dikhususkan kepada Allah, dan kita dikhususkan kepada Allah melalui panggilan hidup kita masing-masing. Kita diistimewakan menjadi imam, bruder, suster, menjadi ibu bapa dan hidup berkeluarga. Kita dikhususkan untuk apa? Untuk bisa berjumpa dengan Allah sebagai pokok dan sumber hidup kita. Ini dua intensi doa Yesus, tetapi intensinya ada lebih dari dua. Yang ketiga dan lain nanti baru disampaikan. Dan doa yang baik dan berbuah dalam ziarah kemuridan mesti berawal dari pengalaman datang dan lihat. Dan ini sebagaimana inspirasi pesan Bapak Suci Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55 yang kita rayakan hari ini. Bapak Suci mengambil inspirasi dari perikop dari ayat Injil Yohanes bab 1 ayat 39 dan bab 1 ayat 46. Ini adalah kisah awal ketika para murid menjumpai Yesus. Ketika Yohanes memperkenalkan kepada dua murid, lihatlah anak domba Allah. Pada waktu Yesus menoleh, ternyata mereka mengikuti sang guru. Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Mereka katakan, guru, rabi, di mana engkau tinggal? Yesus katakan, marilah dan lihatlah. Dan Bapak Suci mengambil inspirasi ini untuk bicara tentang komunikasi. Komunikasi mulai dengan pengalaman datang dan lihat. Dan kita berdoa agar pada hari komunikasi ini, komunikasi kita, kata-kata kita, pewartaan kita berangkat dari pengalaman perjumpaan. Paus dia katakan, melihat langsung itu sebagai satu pengalaman yang tidak tergantikan. Artinya dalam seluruh pemberitaan kita harus datang dari pengalaman perjumpaan. Pengalaman perjumpaan. Kadang-kadang kita hanya duduk di depan laptop atau komputer lalu kita mulai mengarang berita. Kemarin terjadi di sini, terjadi ini, peristiwanya seperti ini. Tapi kita tidak terlibat langsung di dalam. Kita tidak melihat kejadian itu. Paus mengajak supaya seluruh pemberitaan apapun yang kita wartakan dalam membangun komunikasi ini mesti berangkat dari pengalaman melihat langsung, turun ke jalan, mengalami peristiwa itu sendiri. Dan itulah komunikasi yang otentik sebagaimana komunikasi iman kita. Iman yang kita hayati saat ini, iman yang berangkat dari pengalaman perjumpaan. Perjumpaan dengan siapa? Perjumpaan dengan pribadi Yesus. Sesudah mengalami Yesus, para murid dengan gagah berani mewartakan bahwa Yesus yang kamu bunuh, Allah telah membangkitkan dia dan kami adalah saksi. Karena itu dalam bacaan pertama tadi, mereka memilih pengganti Yudas, orang-orang yang memiliki pengalaman kedekatan, pengalaman perjumpaan dengan sang guru sendiri. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah di bawah terang sabda Allah hari ini kita masuk dalam doa Yesus, mengalami bahwa dalam doa kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam doa kita mengalami Allah yang menjaga dan memelihara kita. Dan dalam doa kita mengalami Allah yang menguduskan dan memilih dan memilah kita untuk satu tujuan yang luhur dan sejati. Dan marilah kita terus mewartakan kebenaran, menjadikan komunikasi yang jujur, otentik, komunikasi yang berasal dan berdasarkan pada pengalaman perjumpaan, pada peristiwa hidup yang kita alami sehari-hari. Semoga rahmat Tuhan bantu kita sekalian. Amin.